Tadi kan Bapaknya ada jargon namanya. Gimana kalau kita coba lagi jargonnya? Gas langsung deh sama. Oke. Ayo, jadi balik dulu. Ya kalau kita bilang bersatu, bersama dan terus berkarya, nah nanti kalian jawab jaya, oke? Oke, siap semuanya. Ayo, coba dulu ya. 1, 2, 3. Bersatu, bersama dan terus berkarya. Jadi jaya. Sangat exciting banget gitu ya, Mas. Oke. Nah, mohon banget Mel. Ayo langsung ke Mel. Langsung aja nggak sih? Iya, langsung aja. Bener. Kita saksikan bersama pementasan yang berjudul Mangga Ombak. Beri tepuk tangan yang meriah. Seorang bernama Prajapati. Nama seperti nama dewa periode Weda kuno India, sang dewa pencipta. Dalam legenda kuno India adalah dewa kesuburan. Prajapati adalah salah satu kepala desa Mangga Emas. Prajapati adalah pengembara dari negeri yang jauh di sana. Prajapati juga seorang yang suka menakutkan nafsunya untuk mencari kedamaian sejati. Lalu sampailah dia di hutan belantara. Dia mulai menengadahkan badannya di suatu bebatuan. Dia tampak heran, hutan yang dia datangi tidak memiliki pohon yang cukup besar. Tingginya hanya seukuran tingginya saja. Lalu Prajapati mengeluarkan biji buah mangga yang dia bawa selama berkelana, yang dagingnya telah habis dia makan. Maka ditanamlah biji buah mangga itu. Prajapati terkejut. Tanah dari hutan itu bergetar. Keluarlah akar pohon yang besar, batang pohon yang menjulang. Bahkan pohonnya berbuah sangat banyak. Prajapati mengambil satu buahnya untuk dia makan. Dia terheran, terkejut, rasanya sangat manis. Padahal baru saja dia petik dari pohonnya. Setelah beberapa kali Prajapati memakan buahnya, Prajapati mengambil satu lagi untuk dia tanam di sekitar hutan, berharap pohon-pohon besar tumbuh di sekitarnya. Tahun berganti tahun, Prajapati mulai menjadikan pinggiran-pinggiran hutan untuk dijadikan ladang pertanian dan perkebunan. Bahkan Prajapati mendirikan rumah di luar hutan tersebut. Sesekali Prajapati mengunjungi pohon besar itu untuk dia rawat, dia bersihkan dari lumut-lumut, bahkan dari benalu dia bersihkan. Prajapati menjadi tokoh yang termasyhur di sana. Termasuk dialah yang menjadikan pohon besar itu untuk
berani mengusik dan merusaknya, maka raksasa akan muncul dan akan terjadi bencana yang besar. Prajapati juga meminta warga untuk selalu berpandang baik, tidak ada nafsu serakah dan tamak kepada harta. Jika ada orang yang seperti itu, buah mangganya akan berwarna emas, maka hatinya, pikirannya akan termakan oleh nafsu serakah, dan bencana akan terjadi di mana-mana. Seketika Prajapati sudah meninggal. 1 abad kemudian, ada keturunannya yang bernama Bahli Parji. Dia seorang yang serakah dan tamak kepada harta. Dia mengambil 1 buah mangga yang berwarna emas, lalu dia jual. Maka apa yang terjadi? Raksasa muncul. Desa itu terjadi bencana yang sangat besar, tidak pandang bulu. Lalu ada sebuah anak dari Bahli Parji. Dia diselamatkan oleh warga pengikut setia ajaran Prajapati. Mereka bersembunyi di sebuah jurang yang memiliki gua. Seketika raksasa telah kembali ke hutan. Pohon-pohon kembali berbuah. Warga pun kembali membangun apa yang telah hancur dan rusak. Pohon dari buah mangga itu sangat besar. Buah mangganya berwarna emas, bahkan dagingnya rasanya sangat manis. Maka desa itu dijuluki sebagai desa Mangga Emas. Begitulah singkat cerita yang saya tulis pada buku ini. Maka saudara-saudara bisa memetik pelajaran dari kisah saya. Maka tenanglah. Terima kasih.
sudah lama kita gak ke rumahmu sekarang. Apalagi ya, makan mangga manis di rumah itu. Beuh. Betul itu, mangga emas sama manis rasanya. Jangan di rumah. Kenapa? Lagian buah mangganya masih belum berbuah. Jadi tidak ada buahnya sama sekali. Masa sih? Apa jangan-jangan kamu males ya? Karena ada ibu kakak ilmu itu. Betul itu, betul. Tidak Saras. Iya juga tuh. Tapi beneran loh, buah mangganya tidak berbuah. Aelah, itu harusnya ya bisa berbuah. Jangan percaya sama sekali. Teknologi zaman sekarang sudah lebih canggih. Jadi buah itu bisa direkayasa. Misalnya nih, dengerin ya, penyebukan benang sari, terus pemberian stimulan unsur hara dari pupuk kimia gitu loh. Iya deh tahu. Ya ahli dari ahli. Mentang-mentang mahasiswa teknologi pertanian, aku pun juga bisa. Iya. Gimana sih? Desa Sekar kan masih mengusung pertanian tradisional. Nah, ada alasan tertentu para warga di sana tidak memakai bahan kimia itu. Udah. Kalian itu emang teman-teman terhebatku. Nih ya, belum aku kasih jawabannya, sudah bisa menganalisis sendiri alasan-alasannya. Kan, aku kan belum menunjukkan kebisaanku apa. Iya, dia salah. Apa coba? Apa kebisaanmu itu? Dengerin. Aku ini mahasiswa jurusan agama. Siapa berdoa adalah kunci dari kesuksesan. Sudah. Gimana kalau sekarang kita makan rujak aja? Makan rujak. Setuju. Kalian tahu kan di desa Sekar itu ya ada warung rujak baru. Itu ya abol. Mantap betul. Nah. Setuju. Mumpung saya juga sudah lapar ini teman-teman. Aku juga sih. Udah gak usah lama-lama. Ayo kita berangkat. Ya, rujak cingur tanpa cingur. Kamu apa? Sama deh kayak Sarot. Bedanya aku pedes aja sih. Komo. Apa sama Sekar? Sekar. Aku terserah aja deh, terserah kalian. Terserah apanya, udah sangat jelas. Tahu. Enggak deh, enggak. Udah. Minumnya air putih aja ya. Ya. Gak boleh tunggu sini ya, tunggu. Rujak di sini nih sangat nikmat. Apalagi pedasnya itu loh yang bikin enak. Nah, betul sekali. Lapar banget cepetan dong. Iya, Makanan sudah datang. Pegang tuh. Nih punya aku ya. Nih kamu pedes.
tidak tahu persis ceritanya, Saras. Karena pikiran tentang ibuku tidak ada sama sekali di kepalaku. Kata ayah, dulu sebelum menikah lagi, ibu sakit parah. Tapi ayah tidak cerita lagi. Mungkin karena aku masih kecil ya. Tak jadi. Sekar. Terus terakhir kali ketemu sama ayahmu kapan? Kamu ini kenapa? Yang sedih kau Sekar. Kenapa malah dia yang nangis sampai sesenggukan? Mukanya menghibur, malah bikin Sekar kamu sedih tuh. Apa sih? Aku cuma nangis karena Sekar. Sama aku. Aku kepedesan. Bening. Terus mau ke sana. Ini malah dibiarin gitu. Udah mendingan kau sekarang. Dan hujannya, hujan ini kalau dibiarin gitu aja rasanya bakal berubah loh. Nah, sama dengan kita. Kita tidak boleh saling meninggalkan satu sama lain kalau tidak ingin berubah. Apaan sih? Kayak masih ada. Ayah kali-kali mencium penipu depan teras rumah dan tersenyum manis padaku. Maksudnya itu kata-kata terakhir dari ayahku. Ya tidak, aku terakhir kali berangkat sekolah. Nah, sepulang sekolah aku sudah mendapati ayah tidak ada sampai saat ini mening. Lalu ibu tirimu ngomong apa kan? Ya nggak ada. Awalnya sih panik karena tahu ayah tidak pulang. Sedih juga, senang juga. Tapi lama-kelamaan mereka enak begitu saja. Pekerjaan rumah aku yang urus. Mereka tidak makan, tidur, dan terus begitu saja. Lalu kau diam saja gitu Sekar. Ya mau bagaimana? Aku bisa kuliah sampai lulus itu berkat ibu tiriku itu, Saros. Dia yang membiayaiku. Kamu itu kok gampang dibohongin sih? Itu hartanya ayahku semua, bukan diriku dirimu. Sudahlah, tak guna berpikir macam itu. Bagaimana kalau kita memikirkan hal yang lain? Misalnya tentang ayah. Aku yang selalu merindukanmu. Sama aja. Dekat saja. Ini loh arahnya nggak menghargai kerinduanmu. Gak apa-apa kok. Aku bukan menangis karena sakit hati. Hingga kalian itu loh muncrat mengenai mataku. Aku punya informasi. Apa? Jadi kemarin aku tuh pernah dengar tentang satu warga yang menjadi pengawalnya kakeknya Sekar. Budiman kan kamu? Benar, benar nih. Kamu tidak bercanda kan? Kakek Sekar kan sudah lama meninggal bukan? Makamnya itu di dekat Ibu Sekar. Semua warga di sini pun sudah tahu hal itu guys. Nggak tahu nih. Itu bukan kakek Sekar. Siapa? Nah, kalau Mbah Prajapatmo, aku tahu. Ini loh yang dimaksud Mbah Budiman. Dia menurut warga setelah kakek Sekar meninggal pergi ke hutan untuk menjaga pohon keramat itu. Nah iya, aku pun awalnya mikir kayak gitu juga tapi kemarin aku dengar dari gosip-gosip ibu-ibu gitu di desa sebelah, desa Mangga mana lagi? Emang di sini ada ya desa mangga yang lain selain desa Pian itu tuh? Mangga emas. Emang apa desa Mangga? Cuma desamu Sekar. Banyak. Ele. Nama desaku. Ele. Mangga emas. Ele. Emang benar begitu, Ning? Benar. Mangga kan bukan tumbuhan endemik dari daerah
dibawa oleh pedagang Hindu ke sini. Sehingga nama desa di sini bernama Mangga Semua. Betul! Betul banget dia, betul banget. Memang jago mahasiswa sosiologi satu ini. Gak hanya pinter tentang ilmu sosial, bahkan sejarah pun mahir. Lalu bagaimana dengan Pak Budiman itu? Desa Mangga Mandaran itu kan dekat dengan desaku, Mangga Kencur. Loh, iya ya. Jadi kemarin itu kata ibu-ibu mereka, ibu-ibu dan bapak-bapak gitu, mereka pernah melihat Pak Budiman sedang melakukan celana kayak Siapa? Dodo. itu yang gini-gini itu. Nah, Joko Gede. Jangan bilang di TikTok itu. Tahu kan? Tahu. Iya ya. Gak ngomong salah kali sama warga. Sombong. Lalu gimana dia sekarang nih? Ayo kita ke Budiman. Pasti dia tahu kita layak kuning. Justru itu sih kan. Karena dia gak berinteraksi dengan warga. Maka ceritanya cuma sampai sana. Ngapain aku cerita? Kalau aku makin sedih. Oh, kan nih, lihat nih, sekarang sedih. Sekar, matamu gak terkenal udah lagi kan? Kan, maafin kita ya. Kita nggak ada niatan kayak gitu kok, ya kan? Iya sih. Nah, kita janji, kita akan cari ayam sama ketemu. Setuju gak? Setuju. Kok bisa ya? Bah Budiman itu melakukan celana? Mantap. Ya, mungkin Bah Budiman melakukan kesalahan di masa lalu. Untuk itu, dia harus celana, mendapatkan kesucian dan ketentraman hatinya kembali. Tapi kenapa ya? Ada apa gitu loh? Apa ini ada sangkut pautnya dengan meninggalnya kakeknya Sekar? Tidak. Kakekku meninggal itu karena sakit. Bukan. Karena tua, Sekar. Saran? Gak Ya tahu. apa Saran? Ya dua-duanya lah. Sudah tua ditambah sakit. Ya apa kamu ini? Oh, ya. Sudah. Ayo kita cari Pak Budiman. Ayo. Gas. Ayo.
sering pesta dan selalu bergelimang emas mata. Bukankah ibu juga ya? Sejak ibu menikah Yaya Sekar, ibu memang sudah licik ingin menguasai semua harta kekayaannya. Bukankah begitu, Bu? Alah, kau juga menikmatinya. Jangan sinis begitu dengan ibu. Kita itu sama-sama licik dan jahat. Tidak, itu ibu saja. Aku kan anak ibu. Pasti sikap dan perilakuku mencontoh ibu. Ambil anak apa itu? Kalau aku tidak menikahi Ayah Sekar, lelaki yang bernama Raja Gusti yang kaya raya terpandang di sini memilih tanah ratusan hektar. Kau biarkan bahagia di sana. Ratusan hektar, tapi hutan. Mantap bodoh. Mana menikahi lagi penguasa hutan, Bu? Takkan kayak Apa? Kau yang bodoh. memang bodoh. Dasar anak kau untung kurang ajar. Itu halo bagaimana? Makanan enak, perhiasan, semua itu hanya ibu yang memilikinya. Sedangkan aku, apa, Bu? Jadi kau menyalahkan ibu. Memang iya. Ibu lupa semua kemewahan itu sudah ibu jual untuk makanan sehari-hari. Biaya kuliah Sekar. Sekarang kita punya apa, Bu? Ya ini. Ini saya punya. Rumah bulog ini, Bu. Kuno dan sudah tidak mewah lagi karena ibu bodoh menikah dengan penguasa hutan, raja hutan. Rajani, kata-katamu mendosa hati dan pikiranku. Baik, ibu mengaku halu. Kita tak lagi kayak dulu. Sekarang kau ingin apa? Seperti yang ibu katakan, baju mewah, perhiasan, dan makanan mewah. Baiklah, setelah ibu ambil semua hasil penjualan buku Sekar, kita adakan pesta mewah, membelikan pakaian mewah dan perhiasan. Bagaimana ibu akan melakukannya? Sekar itu bukan orang yang gampang memberikan uangnya kepada kita. Ibu punya cara, kau diamlah. Saja permainan ini. Jangan panggil ibu Tamasri jika ini tak akan berhasil. Ya, semoga aja ya, Bu. Kali ini ibu tidak mau lagi. Tak. Benar. Benar. Iya, Bu. Ya. Lalu, Lalu apa lagi? Bu yang apa nih, Bu? Assalamualaikum, Ibu. Hei, anak ibu sudah datang. Sekar, bagaimana hasil bedah bukumu? Alhamdulillah, Bu. Lancar. Bukan tentang acaranya, tapi bagaimana dengan hasil penjualannya? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Hasilnya sangat banyak. Aku sampai habis kan? Memang mirip ayahmu, ahli dalam rangkai sastra. Terima kasih, Buku. Bagaimana kalau kita adakan pesta atas keberhasilan tahun ini? Apa, Bu? Pesta? Ya, pesta. Tapi kita tentu perlu biaya. Bagaimana kalau kau ambil semuanya untuk ibu? Semua hasil penjualan bukumu itu untuk ibu. Nanti uangnya untuk pesta, sisanya untuk ditabung. Iya, Bu. Bentar. Tapi Ibu benar kan akan menabungkan uang Sekar? Kapan ibu pernah bohong? Wasiat ayahmu untuk kamu terus sekolah hingga kuliah sudah kepati kan? Itu benar. Alah, sudah. Percayalah, ibu tidak akan mengkhianatimu. Baiklah, Bu. Kalau gitu, Sekar transfer sekarang ya? Bagus, masa besok transfernya? Nanti. Nanti kenapa, Bu? Tidak apa-apa. Sudah apa belum transfernya? Sudah, Bu. Ini 250 juta. Kerennya. Keren kenapa, Bu? Tidak apa-apa. Ibu bangga sama kamu, Nak. Bukumu sampai laku keras seperti itu. Terima kasih ya, Bu. Iya. Rencananya Ibu kapan akan melaksanakan pesta itu? Kalau Sekar boleh saran, Sekar tidak mau pesta, Bu. Sekar
dengan gaun-gaun indah. Nanti kita undang semua teman-teman dan kerabat-kerabatku. Baiklah, apa saja akan kulakukan demi kau, anakku. Terima kasih, Ibu. Sama-sama, sayang. Kita pesta nih. Bentar ya, ibu ganti baju dulu. Kamu tunggu ya. Ya.
Ibu sudah bertemu pengusaha tambang dan perkebunan sengon. Ibu sudah menjual tanah milik ayah Sekar ini. Sebentar lagi kita akan menjadi orang kaya raya. Tapi Bu, uang itu akan tetap habis. Hah? Ada satu cara lagi agar kita tetap kaya raya. Apa itu? Kamu punya ide apa? Mangga emas. Ini bukan mitos.
dulu. Kita belum mendapatkan informasi tentang Mbak Budiman. Ini lebih bahaya lagi dari informasi Mbak Budiman. Iya benar, bencana mendatang. Hutan yang teman-teman itu merintai leluhur kita bersama. Dan mau ngomong, mau gama lagi, mau golek, mau kecut, mau pakau, mau gantengkir. Itu adalah buyut Rajapati. Dalam pesannya untuk menjaga pelestarian. Saya masih ingat saat saya diajarkan menjaga kampung saya. Masih banyak yang belum ketahui tentang ayah, desaku, Mbak Budiman, kakek Raja Patma, Eyang Rajapati pun aku tak tahu. Mbak Budiman ya nak, mungkin telah berjalan jauh nak, atau bahkan telah tiada. Perlu diketahui ya nak, pelana itu dilakukan karena melakukan dosa yang besar. Kita jangan berprasangka buruk pada Mbak Budiman, tapi kita doakan saja Mbak Budiman. Lebih baik kita semua segera ke hutan Mangga Mas. Selamatkan lagi masih bisa. Atau apa, Bu? Atau apa? Ah, sudah. Kita segera bergegas. Ayo.
Kita semuanya rasa politik pada hati mereka. Bergahalau kita semuanya berjaya memaksa membinasa. Kita kita hendak melawan bergahalau kita hendak melawan bergahalau kita. Jaga jiwa
menyerang melawannya. Aduh, sudah nak. Kita menyerah saja. Menyerah bukan kalah. Tak kalah untuk tumbuh kembali nak. Kita mulai dari nol lagi sekarang.
Aduh. Gimana nih? Bisa lagi mau?